Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dosen Univ Madiun. Perkenalkan, saya Dwi Puji Lestari Ningsih dengan nomor UKG 21509504342. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun ajaran 2022 prodi biologi. Saya berasal dari SMA NU Genteng yang berada di Banyuwangi. Di sini saya akan menunjukkan hasil peer teaching saya bersama teman dan rekan-rekan PPG Univma program studi biologi kelas 1 kelompok 1. Terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan anak-anak untuk mengikuti pelajaran hari ini? Masih, Bu. Baik. Sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ketua kelas, ayo Danang, silakan dipimpin berdoa dulu. Siap, Bu. Oke, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran biologi, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, anak-anak. Sebelumnya Bu Guru absen dulu ya. Semuanya masuk apa enggak ini? Saya lihat kok sudah ada semua apa? Doni izin, Bu. Oh, Doni izin ya? Izin kemana? Iya. Nggak tahu, katanya apa? Ikut ayahnya. Ikut ayahnya, oke. Ada suratnya tapi nggih? Iya, Bu. Ya, terima kasih informasinya. Nggak ada WA ke saya, Bu. Oh, WA. Aduh, itu untuk anak-anak besok kalau izin langsung wali kelas nggih. Jangan WA ke temennya. Ya. Ya, Bu. Ya. Oke, Ibu Guru lanjutkan untuk materi hari ini yang kedua. Silahkan dilihat gambar yang Ibu tayangkan. Pertanyaan Ibu, tahukah kalian jumlah tulang bayi lebih banyak dari tulang orang dewasa? Ayo. Tahu apa enggak? Enggak, Bu. Enggak tahu. Terus kira-kira kalau kenapa sih jumlah tulang bayi itu lebih banyak dari orang dewasa? Mengapa demikian? Masih belum nyambung mungkin, Bu, tulang-tulangnya. Oh, gitu ya, belum nyambung ya. Ada pendapat lain? Oke. Ada pendapat lain apa enggak? Enggak ada ya? Enggak tahu ya? Kok diem semua? Pada semangat apa enggak ini anak-anak? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Iya, Bu. Oke. Untuk kita lanjutkan saja ya dengan Bu Guru sampaikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, setelah melalui pembelajaran dengan model PL, kalian dan mengamati tayangan video serta PowerPoint, kalian dapat menganalisis macam-macam tulang pada rangka tubuh manusia dengan benar. Dan yang kedua, setelah melakukan diskusi dan tanya jawab, kalian dapat menganalisis macam-macam tulang penyusun tubuh dengan tepat. Oke. Untuk berikutnya, Bu Guru akan menayangkan sebuah video. Coba disimak baik-baik videonya.
Iya, horor, Bu. Ngeri sekali, Bu. Oke. Ngompot lagi, Bu. Kepalanya Itu lagi- lepas. Itu lagi menari ya, Bu? Gimana, Nak? Itu lagi menari-nari ya, Bu, itu? Iya, Contoh lagi apa? menari-nari. Oke, Bu Guru tanya, dari tayangan video yang singkat itu kira-kira apa yang ada di benak kalian? Ngeri, Bu. Horor, Bu. Tulangnya kok bisa Horor. gerak sendiri. Iya, tulang bisa bergerak sendiri. Ada yang lain? Terus kalau tulang bisa bergerak sendiri, bagaimana caranya bisa bergerak? Coba, ayo. Siapa yang bisa menjawab? Kenapa itu kok tulangnya bisa bergerak sendiri? Ayo. Karena ada yang menggerakkan, Bu. Karena ada yang menggerakkan. Oke, siapa yang menggerakkan? Bambang? Otot, Bu. Otot. Terus kalau rangka sendiri bisa bergerak apa enggak? Enggak, Bu. Tidak bisa, Bu. Nggak Nggak bisa, Bu. Bisa. Kenapa nggak bisa anak-anak? Karena otot itu alat gerak pasif, Bu, bukan aktif. Iya, benar. Ini tadi siapa yang menjawab Ranap ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nilai Iya, Ranap, bintang 5 buat Ranap ya. Oke, Makasih, baik. Bu. Iya, untuk selanjutnya, untuk mengetahui tentang alat gerak pasif, Bu Guru mau bagi kelompok ya. Kelompoknya terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama itu terdiri dari Samsi, Ranap, Nunzila, dan Zainul. Yang kedua terdiri dari Indah, Bambang, Inta, dan Niko. Yang ketiga Danang, Suwarni, dan Marlina. Oke anak-anak, silahkan duduk bersama kelompoknya. Sekalian Bu Guru membagi LKPD-nya. Baik, Bu. Oke, di LKPD itu silakan didiskusikan bersama kelompok. Nanti hasil diskusinya kalian presentasikan di depan kelas ya. Bu, ya, Bu. Ya, Bu. Oke, silahkan LKPD-nya didiskusikan terlebih dahulu. Saya kasih waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Cukup ya waktunya? Sudah selesai, kan? Belum, Bu. Belum? Coba didiskusikan terlebih dahulu. Sudah selesai semuanya? Sudah? Kelompok 3 sudah, Bu. Kelompok 1 sudah, Bu. Kelompok 2 sudah, Bu. Oh, berarti semuanya sudah ya. Sekarang giliran Iya, Bu. untuk presentasi ya. Untuk Ya, presentasi pertama silakan siapa yang mau Kelompok 1, maju Bu. duluan dari Sampai, Bu. kelompok ya. Kelompok 3 Silakan. duluan, Bu. Saya dulu, Bu. Saya dulu loh, Danang, angkat Ya, tangan. saya dulu, Bu. Iya, Urut, ya. weh. Urut Saya, saja. Nggak boleh Ya, biar rebutan. adil urut saja ya. Wah, curang itu. Saya selesai Ya, kelompok duluan, 1. Bu. Kelompok 1, Bu. Ya, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Untuk kelompok 1, Bu, mencoba menjawab soal nomor pertama ya, Bu, yang di LKPD nomor 1. Pertanyaannya, berdasarkan zat penyusunnya, jenis tulang dibagi menjadi 2 macam. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami, Bu, di kelompok,
Untuk jawabannya yaitu jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya itu dibagi menjadi dua macam, Bu. Ada tulang rawan dan ada tulang keras. Di ujung tulang rusuk atau di bagian telinga, hidung, saluran pernafasan, di sela persendian, dan di antara ruas tulang belakang, Bu. Sementara untuk tulang keras, Bu, merupakan kulit luar pipa yang padat dan keras serta memiliki sifat yang kaku seperti itu, Bu. Jadi ya menurut kelompok kami, Bu, ada dua jenis tulang, Bu, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih dari kelompok. Untuk kelompok yang lainnya bagaimana? Ada pendapat lain apa tidak? Sama, Bu. Sama. Ketemunya Bu. dua. Sama, alhamdulillah sama ya. Untuk berikutnya untuk membahas LKPD yang kedua, kelompok 2 ya, urut ya. Ya, Bu. Ayo perwakilan dari kelompok 2. Saya, Bu. Ya, silakan. Yang kelompok 2 ini LKPD nomor 2, Bu ya. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 4 macam. Yaitu tulang pipa, bentuknya bulat, memanjang seperti pipa. Contohnya ini pada tulang paha, tulang hasta, tulang lengan, dan ruas-ruas tulang jari. Kemudian ada tulang pipi, bentuknya pipi. Contohnya ini ada tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat, tulang panggul, tulang dahi, dan tulang kepala. Kemudian ada tulang pendek. Tulang pendek itu bentuknya bulat dan pendek. Contohnya tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki, telapak tangan, tulang telapak kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Kemudian ada tulang tidak beraturan. Ya, bentuknya ya nggak beraturan, Bu. Contohnya ini tulang pembentuk wajah, tulang punggung, dan tulang rahang. Itu, Bu, Iya, terima penemuan dari kasih kelompok Indah. saya. Iya, terima kasih Indah. Untuk kelompok lain silakan menanggapi apakah ada jawaban yang lain? Tidak ada, Bu, sama. Sama ya. Terima kasih. Ya. Kalau sama dilanjutkan untuk soal yang ketiga. Dari kelompok Kelompok 3 3. siapa perwakilannya? Warni, Bu. Warni, ya monggo Warni. Warni ada? Izin ke kamar mandi tadi, Bu. Oh, Oh, oh iya, lupa. Ayo, Danang sudah, nggak Danang dan kelihatan menggantikan tadi. Warni. Iya dah, ya, Bu. Untuk jawaban kelompok 3 itu kalau rangka aksial susunan tulang yang membentuk sumbu tubuh, Bu. Kemudian yang apendikular itu kayak alat gerak atas, gelang bahu, alat gerak bawah, dan gelang panggul, Bu. Seperti itu jawaban kelompok 3, Ya, Bu. ya. Oke, untuk kelompok lain ada yang menanggapi? Atau sama? Sama, Bu. kayaknya, Bu. Sama ya. Oke. Sama, Bu. Ini PPT saya masih nampak? Enggak, Bu. Enggak. Enggak. Wah. Oke. Sebentar. Kok Oke. jaringannya? Sebentar. Ya. Makanya kok saya juga nggak melihat. Bentar, saya kembali lagi ya. Baik, Bu.
Saya lanjutkan, bagus anak-anak, semua jawaban-jawaban tadi sudah benar, sudah sesuai. Untuk selanjutnya, Bu Guru akan memutarkan video. Silakan videonya disimak baik-baik ya. Ya, Bu. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, silakan disimak videonya. Oke, terima kasih. Gimana anak-anak? Sudah jelas ya tentang macam-macam tulang? Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Videonya bagus, Bu. Iya, bagus. Kira-kira sudah paham semua anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, baik. Kalau sudah paham semua, sebelum buku akhiri, silakan dari kalian siapa yang bisa membuat kesimpulan dari pelajaran ini? Ayo, kita simpulkan bersama. Yang Saya, pertama Bu. tadi. Oh iya, silakan.
Kesimpulannya, ini rangka manusia itu ada 2 macam, ada rangka aksial dan apendikular. Rangka aksial itu ada tulang terbagi menjadi tulang rawan dan tulang keras. Berdasarkan bentuknya, ada tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan, Bu. Oh iya, benar sekali. Ini tadi Indah ya yang menjawab ya. Iya, Bu. Bintang 10 buat Indah. Terima kasih, Bu. Iya, dikumpulkan bintangnya ya, Nak. Iya, Bu. Oke, Iya, Bu. untuk refleksi hari ini, kira-kira apa yang keseluruhan materi apa sih yang kita pelajari hari ini? Macam-macam tulang, Bu. Sistem gerak, Bu. Iya, benar. Gerak. Apa? Sistem gerak, Bu. Sistem gerak, Bu. Iya, benar. Semuanya benar. Terus dari pelajaran hari ini, apa yang kamu sukai? Ayo. Videonya, Bu. Bagus. Videonya bagus. Ada yang lain? Lebih Sudah ya? tahu tentang sistem Suar- gerak kita, Bu. Bu Suwarninya Iya. baik, Bu. Iya, Bu Dwi benar. Iya, benar. Mengetahui sistem gerak yang ada pada tubuh kita. Terus, kira-kira yang belum kalian pahami apa dari pelajaran kita hari ini? Paham semua, Bu. Alhamdulillah, kalau sudah paham semuanya. Untuk selanjutnya, karena sudah paham semuanya, Bu Guru tes kalian ya, silakan masuk ke kuis yang sudah bagikan di grup kalian, silakan diklik linknya. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Udah dikerjakan. Sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah dikerjakan ya? Oke, kalau sudah dikerjakan, nilainya juga sudah memuaskan semuanya. Untuk berikutnya, pertemuan minggu depan, silahkan dipelajari tentang otot ya, Nak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, karena waktunya sudah habis, ini juga sudah bel. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama ya. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin doa dulu untuk menutup pelajaran. Baik, Bu. Oke, teman-teman. Setelah kita mengikuti pelajaran biologi, mari kita berdoa dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga ilmu yang kalian bisa bermanfaat. Oh iya, kata-kata terakhir dari Bu Guru, cara mudah jadi pandai adalah belajar dari hal terbodoh yang pernah kamu lakukan. Itu adalah pendapat dari Wilson Kanabi. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, aplaus untuk Ibu Puji ya. Oke. Monggo Bu Marlina ya yang memberi apresiasi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari hasil peer teaching Ibu Puji, di sini saya amati sudah sangat bagus, semua sudah tercover mulai dari kegiatan awal, selanjutnya untuk sintak PBL di kegiatan inti juga sudah tercover mulai dari orientasi peserta didik pada masalah, kemudian sudah mengorganisasikan peserta didik dan sudah membimbing peserta didik dalam melakukan penyelidikan kelompok. Kemudian tadi juga sudah mengembangkan hasil diskusi dan sudah melakukan analisa dan sudah mengevaluasi. Kemudian kegiatan penutupnya juga sudah dilakukan dengan sangat baik. Di sini 2 kata buat Ibu Puji, yaitu luar biasa. Mantap Bu Puji.
Mantap. Oke. Iya. Terima kasih Bu Marina ya. Kita lanjut aja. Jadi keren Terima Bapak kasih. Ibu ya. Oke, semuanya Ya Bu, terima lancar kasih. ya. Oke, Sama-sama. Ya. kalau masih tidak tayang mungkin kendala jaringan. Oke ya. Baik, untuk berikutnya Ibu. silakan Bu Suwarni dengan pengamat sinten nggih. Pak Sainul, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni, terima kasih Bu Wahyuni. Di sini saya akan melakukan refleksi dari hasil peer teaching yang sudah saya lakukan tadi. Yang pertama, setelah saya melakukan peer teaching tadi, saya merasa senang karena saya telah melakukan peer teaching sesuai dengan sintak-sintak pembelajaran dari model yang saya pilih. Saya tadi peer teaching menggunakan model problem based learning. Nah, di dalam penggunaan model problem based learning tadi saya merasa senang karena semua siswa-siswa saya sudah mampu menerima dan menguasai materi yang sudah saya berikan. Nah, mungkin ada salah satu siswa yang belum menguasai materi, itu dikarenakan mungkin siswanya lagi tidak fokus. Nah, saya sudah tidak merasa bingung lagi mengenai model-model pembelajaran atau sintaks pembelajaran PBL. Sebelumnya saya tidak pernah menggunakan model pembelajaran PBL karena saya bingung. Saya masih merasa belum mampu dan belum siap karena tidak pernah mempunyai patokan atau belum pernah diajari secara intens atau secara khusus untuk pelaksanaan pembelajaran PBL. Nah, materi pembelajaran yang sudah saya ajarkan tadi adalah materi pembelajaran biologi kelas 11 SMA dengan materi atau bab sistem gerak dengan subbab macam-macam alat gerak. Kejadian-kejadian penting yang sudah kejadian penting yang terjadi selama peer teaching tadi, saya rasa cukup lancar, tidak ada kejadian yang mengganjal. Cuman satu, mungkin tadi ada karena internetnya atau jaringan internetnya itu putus, jadi sempat terpental sebentar. Saya sudah tidak merasa bingung, siswa pun sudah tidak merasa bingung. Hal-hal positif yang sudah saya capai dalam proses pembelajaran selama peer teaching tadi, yang pertama adalah saya lebih paham mengenai model pembelajaran PBL. Yang kedua, anak-anak lebih antusias, lebih termotivasi dengan pembelajaran yang saya lakukan, yang sebelumnya memang terlihat monoton atau pembelajaran hanya dilakukan dengan metode ceramah saja. Hal-hal negatif yang terjadi selama proses pembelajaran tadi
saya kira tidak ada, dan seharusnya tadi saya mempunyai jaringan cadangan agar saya saat melakukan peer teaching tidak terpental karena jaringan. Saya sekali lagi sudah merasa senang. Hasil dari wawancara teman sejawat mengatakan bahwa semua aktivitas atau sintak-sintak model pembelajaran PBL sudah saya lakukan mulai awal sampai akhir dengan baik dan lancar, dan saya mendapatkan satu kalimat yang berisi luar biasa. Saya sangat senang ketika teman saya itu bilang luar biasa pembelajaran yang dilakukan oleh saya itu insya Allah akan berhasil. Setelah pembelajaran peer teaching ini, saya berharap nantinya untuk ke depan saya akan menggunakan model-model pembelajaran yang lain, misalnya PJBL, agar suasana di kelas saat pembelajaran berlangsung itu menjadi lebih anak-anak lebih termotivasi dalam proses pembelajaran. Akhirnya dari sini saya memahami bahwa selama ini proses pembelajaran yang saya lakukan itu belum sempurna sebelumnya. Dengan adanya PPG ini, saya dituntut bisa dan harus bisa apa-apa yang tadinya saya tidak temukan, saya temukan, dan saya harus belajar lebih agar mampu menyelesaikannya. Dengan bantuan teman-teman semua, alhamdulillah peer teaching tadi sudah lancar, sudah berjalan dengan lancar. Dari hasil wawancara oleh kepala sekolah, yang pertama dapat ditunjukkan atau ditentukan bahwa bidang studi pendidikan saya sudah sesuai dengan jenjang dan kebidangan saya saat mengajar. Bidang studi lulusan saya adalah saya lulusan dari Universitas Jember, program studi biologi, dan mengajar biologi juga di sekolah yang saya tempati, instansi tempat saya bekerja. Yang kedua, menurut kepala sekolah, saya sudah mampu mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas. Misalnya masalah yang terjadi di kelas adalah anak-anak kurang motivasi. Saya sudah memotivasi anak-anak dengan cara membuat pembelajaran menjadi lebih aktif melalui model pembelajaran PBL ini. Yang berikutnya, yang ketiga adalah saya sebagai guru sudah mampu mengeksplorasi penyebab masalah yang terjadi di kelas. Misalnya anak-anak itu kurang motivasi, itu dikarenakan saya dalam mengajar masih menggunakan
metode yang monoton, metode ceramah. Yang berikutnya dari kata kepala sekolah, saya sudah mampu mengeksplorasi alternatif solusi dari masalah yang dihadapi di kelas. Misalnya karena anak-anak kurang termotivasi, jadi dalam pembelajaran, jadi saya menggunakan alternatif pembelajaran dengan menginovatifkan pembelajaran yang ada di kelas sesuai agar sesuai dan mampu menarik minat siswa dalam belajar. Setelah saya mampu mengeksplorasi, saya mampu menentukan solusi. Solusinya adalah dengan cara saya menggunakan model PBL dalam mengatasi masalah motivasi belajar siswa yang rendah dengan media video animasi beserta PPT. Dari hasil alternatif solusi dan penentuan solusi yang sudah saya lakukan, saya mampu meningkatkan aktivitas siswa di kelas. Siswa menjadi lebih aktif, lebih termotivasi, dan hasil nilai atau kognitif siswa itu lebih meningkat. Dari situ dapat diketahui bahwa kepala sekolah bilang saya sudah mampu meningkatkan kemampuan siswa di kelas dengan baik akademik maupun non-akademik. Saya sudah memiliki sifat terbuka, sopan, santun, bertutur kata maupun bertingkah laku. Saya juga sudah mampu berkomunikasi dengan baik kepada siswa, teman sejawat, atasan, bawahan, dan seluruh warga yang ada di sekolah. Dari hasil angket kepuasan pembelajaran survei kepada siswa, dapat diketahui bahwa saya dalam mengajar di kelas sudah menguasai kelas dan materi pelajaran dengan baik. Saya sudah mampu menggunakan bahasa pengantar dengan baik saat pembelajaran di kelas. Saya sudah berpenampilan rapi dan sopan, berkomunikasi baik terhadap siswa, dan disiplin tepat waktu dalam mengajar. Dari hasil wawancara baik dari kepala sekolah maupun siswa, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil belajar siswa setelah pembelajaran yang saya lakukan dapat meningkat dengan baik. Artinya di sini siswa termotivasi untuk lebih giat dalam proses belajar. Proses pembelajarannya menyenangkan, evaluasinya menarik, refleksinya sudah baik, dan tindak lanjutnya nanti pada materi pembelajaran yang akan datang saya akan menggunakan model-model atau
metode yang lain yang dapat meningkatkan motivasi siswa dan aktivitas siswa di dalam kelas. Terima kasih. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasakan resahku dan buat aku tersenyum dengan canda tawamu, walaupun untuk sekejap. Karena hanya engkaulah yang sanggup redakan aku. Karena engkaulah satu-satunya untukku, dan pastikan kita selalu bersama. Karena dirimu lah yang sanggup mengerti aku dalam susah ataupun senang.